hidup kita kan terdiri dari detik-detik yang kemudian jadi satu. Oh. Tadi berapa tadi? 15 detik tadi berapa? 25. 15 detik 25 detakan. Oh ya. Nah itu ya. Tadi waktu saya dalam kondisi tadi seperti itu tadi di tempat tidur saya suruh coba cek nadinya karena saya rasa ini cepat sekali. Oh coba dicek. Ya. Dan tadi menurut Dokter Tommy berapa tadi? 100 per apa? Per satu menit. Enggak salah itu. 100 detakan per 1 menit. Dia bilang itu maksimal, ya. Itu batas maksimal. Tuh. Nah itu setelah periksa itu lalu saya berdiri saudara. Saudara, tuh. Mari percaya kepada Tuhan. Tuhan kita ini ajaib, lebih ajaib dari perkataan siapapun. Oh. Tadi jam berapa tadi ya? Sekitar jam 2 atau jam 3 siang tadi. Lalu saya lihat ada yang posting tenaga kesehatan. Oh, sarjana keperawatan. Jadi sarjana keperawatan usianya tadi berapa tadi? Orang hitung-hitung tadi dia tahun berapa tadi? Hah? 86. 88. Tahun 88 saudara. Coba saudara hitung ya. Tahun 88 sarjana keperawatan, kong kerja di puskesmas, kong mati. Ya. Jadi ini banyak. Aduh, dia kok terlambat dorang bawa? Dia tinggal di puskesmas. Bukan dia yang pegang tuh napas. Tuh. Lalu saya lihat 4 hari yang lalu masih baku seduh. Berarti kan entah, ya memangnya tidak ada berita lain. Ya, 4 hari yang lalu tak lihat tawa-tawa. Kan saya langsung periksa postingannya. Oh, baru 4 hari yang lalu. Kenapa ini beliau tatawa? Saudara tuh tahun 88 berarti 37. 37 sarjana keperawatan. Kerja di puskesmas. Bukan kerja di kobong. Mari hargai kesempatan hidup yang Tuhan masih beri. Memangnya kamu siapa? Sama seperti saya. Ya. Memangnya kita ini siapa? Ya. Tuhan masih tambah usia 10 menit. Orang lain bersyukur untuk tiap menit masih Tuhan kasih. Jangan nanti tunggu 1 tahun dulu baru bersyukur. Bersyukur. Bersyukur bagaimana kalau 1 tahun? Ya, pagi-pagi atau tengah malam dia tiup lilinnya. Habis itu dia sopi baku tiup di mana toh? Itu tuh syukur. Ini orang Kristen masa kini bersyukur begitu. Enggak tahu ini ya. Harusnya orang Kristen masa kini di sana. Maka kalau di sini jangan. Itu. Harusnya di sini tuh orang jangan tunggu 1 tahun. Tak tambah 1 detik. Tak tambah 1 menit. Loh, bersyukur saudara. Tuh. Lalu menyatakan syukur dengan apa? Menyatakan syukur dengan memuji Tuhan.
dengan taat kepadanya. Lakukan firman-Nya, itu tuh syukur. Syukur tidak bisa ditandai dengan moka. Moka dengan lilin. Nah, itu cuma boleh 1 tahun 1 kali. Tidak ada orang tiap menit kau pasang lilin. Tiup lilinnya semua berapa menit. Tapi orang yang terus bersyukur kepada Tuhan, loh, tiap kali dia dapat ingat dia bersyukur. Lalu rasa syukurnya tidak hanya dengan kata-kata, tapi lebih dibuktikan dengan sikap hidup yang memang sengaja dipilih untuk membuktikan tanda hormat kita kepada Tuhan. Tanda syukur kita. Tuhan, tak terbalaskan yang Engkau lakukan dalam hidup ini. Sampai akhirnya saudara, sampai detik-detik menjelang kematian pun kau akan terus memuji Tuhan. Yang saya bilang kemarin ke saudara Nabil Quraisy, itu di atas tempat tidur menjelang kematiannya. Dia bercerita tentang keputusannya. Tidak pernah goyah memilih Yesus di atas segalanya. Kalau saudara gimana? Ini namanya belum kasana so kamari. Orang Kristen begitu meremehkan kesempatan hidup. Begitu meremehkan Tuhan Yesus yang menjaga, memelihara dia. Coba ibu pendeta yang saya cerita tadi. Coba, bukankah dia mau bikin ibadah? Orang lain Tuhan kasih kayak kelar dulu tuh ibadah kong ambil. Kamu tidak tahu keputusan Tuhan itu seperti itu. Kenapa? Tidak pernah tahu. Kalau yang mau bikin ibadah saja Tuhan boleh ambil, apalagi angko yang so berencana nih mau ibadah. Coba. Kalau Tuhan belum ambil, Tuhan masih kasih kesempatan hidup, harusnya sadar. Berarti kau sedang diberi kesempatan untuk menyadari tuh apa yang kau sedang lakukan sekarang di hadapan Tuhan. Begitu kan seharusnya. Ya kan. Ibu pendeta mau siapkan gereja, mau ibadah, jemaat so datang dia so mati. Kalau tidak salah ingat ada Alkitab di tangannya. Wah, satu waktu mereka lihat itu, kayaknya sepertinya dia mau berjuang bangkit dari tempat tidurnya. Tidak bisa bangun lagi. Lihat sikapnya dia hendak, kan dia tuh orang temukan so mati, so mengeras. Itu dengan gayanya seperti dia mau turun dari koi dengan Alkitab. Kau tidak pernah tahu apa yang sedang menantimu di depan. Kayak dia seumur 100 tahun. Bayangkan. Kita kira-kira udah di jarak. Ya. Misalnya dia angkatan 27 itu kalau saya tidak salah. Di sekolah Alkitab. Nah kan beda 9 tahun dengan ses. Kita angkatan 36. No, kalau dia di sekolah Alkitab pas dia lulus SMA. No, ini hitung-hitung. Ya. Itu so tinggi kalau DP umur 32. Lalu dengan kondisi tubuh yang kan kita lihat kondisi tubuh yang memang katut sudah pas sayang. Betul dia masih muda, mar dia memang so saki-saki. Itu kan beda. Ini orang yang bagus-bagus, muda dan sehat, lalu melayani Tuhan. Tidak ada bantuan dari orang, dia sendirian di situ. Bukankah harusnya Tuhan menyertai dia? Begitu tuh orang pikiran. Orang ingin tahu Tuhan sertai juga termasuk waktu kita mati. Itu bukti bahwa Tuhan menyertai. Kan baik hidup maupun mati. Kita disertai. Kalau mati di luar Tuhan beda. Kalau mati dalam pelayanan sementara mengasihi Tuhan.
Itu kan mati dalam kasih Tuhan. Harusnya takut kita. Waktu orang tidak seperti yang orang tahu, ini loh yang Tuhan suka. Nah, gini kan beda. Beda kalau saudara tidak tahu. Tapi kita ini sangat tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menyukakan hatinya. Apa yang menyakiti hati Tuhan, orang tahu. Lalu orang lebih memilih itu. Memilih menyakiti hati Tuhan. Kok mati? Ini kan bodoh. Berarti kamu mati bukan sedang menyenangkan Tuhan. Sedang menyenangkan temanmu. Hah? Sedang menyenangkan orang yang kamu hargai. Walau itu artinya kamu sedang tidak menghargai Tuhan yang menyelamatkan dirimu. Yang menyelamatkan kita bukan orang yang kita hargai. Yang menyelamatkan saudara bukan saya. Taruhlah saudara menghargai saya. Wah. Siapa lagi yang saudara hargai di hidup ini? Bosmu, orang yang kasih doi, Pak Angko. Tuh. Orang yang dia bilang good morning kalau pagi-pagi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Padahal dia enter berdoa nyanda daripada Pak Angko, dia selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Harusnya kalau tahu ya segala rupa jongana. Disambayang nyanda. Habis selamat pagi Tuhan Yesus memberkati, kon dia semua menyabung ayang. Kon dia semua uni bola. Tapi dia bikin Tuhan Yesus memberkati Pak Angko. Oh bagus saudara ini. Yang kau hargai itu siapa? Ini saudara ya, saya jadi semakin keras di situ. Kenapa? Karena setiap kali saya berpikir bagaimana kalau ini adalah saat-saat terakhir. Tuh. Atau bagaimana kalau ini adalah saat-saat terakhirmu. Artinya saya diberi tugas untuk memberi peringatan kepada Anda sekurang berapa menit. Orang tuh ingin tahu. Bayangkan saudara. Tuh. Pada saudara ini kita ada agak-agak sekurang kita 15 menit DP napas. Duh menyesal sekali apa kita bilang dari tadi. Nah coba. Tuh. Baru mau mulai saudara sudah mengantuk. Jangan datang kalau begitu, kalau sudah mengantuk belum apa-apa sudah mengantuk. Saya bilang akan kalau mau ikut Pak kita tadi, kita semua minta izin malam ini. Tidur Jo. Ini apa nama bunuh diri. Gitu saudara. Dapat lihat di situ kan saudara kesiapan. Kalau baru mau mulai kok angko semua lenyap di kayangan. Gimana ini? Tuh. Itu saudara. Mari kuat. Jangan remehkan Tuhan. Coba selalu taruh di hatimu. Tuh. Yesus berdiri di depanmu. Tuh janganlah. Aduh, dapat lihat kalau kita semua ngantuk. Bukan. Tuhan Yesus ada di muka Pak Angko tahu. Tuh, kon dia lihat ini memang cari-cari tidur kan. Angko suka tamu saya tidur terus. Tidak usah orang ganggu-ganggu tuh. Saya terus jo sampai di kolom 20. Gitu saudara. Tuh. Bagus ini bukan orang, wah aduh iyo Kang, aduh orang siap-siap, orangnya nak mati, bukan. Kalau mati bilang Pak Tuhan, orang pesa suka sekali mati kepada Tuhan belum ambil, dia kata so minta-minta. Bilang ke sana, siapa tahu boleh baku bawa. Bayar ambil di jalan. Itu saudara ya. Kalau mau mati, sementara hati sementara merindukan Tuhan, sementara menghormati Tuhan, loh justru saya aduh menyesal ke Pak Angko yang Tuhan ambil ke bukan kita. Kan tuh. Coba saudara, tuh yang menjadi tambah saudara sekali lagi,
Ini yang ada lain kali tidur 20 menit. No? Yang tahu DP nyenyak mungkin cuma 15 menit. Kan begitu orang tutup mata padahal dia belum tasono. Dia tutup mata padahal dia belum tasono. Jadi mungkin DP nyenyak. No, kalau model ini mungkin 15 menit, 20 menit itu tuh DP nyenyak. Tuh DP lain udah bilang masih hilang-hilang kira. Maksudnya dia masih jauh di situ. Belum di alam mimpi. Bah, harusnya ini kalau mau lihat kondisi aduh selama pigi ini sengaja ini pendeta nih dia. Oh. Apa bagi saya hidup itu ternyata sebenarnya toh kan yang hidup itu harusnya orang mesti sadar toh ini kalau manusia roh yang membuat tubuhmu itu hidup karena ada rohmu di situ. Kalau rohmu mati sebenarnya kamu sudah lama mati. Coba ini ya pandangan manusia baru, pandangan manusia roh begitu. Jadi yang membuatmu hidup bukan karena di sini banyak oksigen. Yang membuat hidup bukan kamu karena makanan sehat. Sana apa tuh? Jababa jalang di jalang sana eleman di sunyak pernah? Coba apa dia ada makan sehat? Dia sama membayangkan orang reken mulai dari pagi, siang, malam, orang hagan apa dia dengan gerakan yang sama, babadiang, kayak apa kon dia nyak saki di ujang dia di situ, tuh ujangnya ndak ujang dia ada di situ, kon kayak apa dia mati-mati. Apa yang membuatmu hidup? Saya bilang akan Tuhan yang ada di dalam hidupmu, Dia yang memberimu kesempatan hidup belum mau mati ngana. Tuh biar pak orang lain. Kalau dalam kondisi seperti itu pasti dia so mati. Iya, kalau Tuhan masih bilang belum mau mati, tetap engkau belum mati. Keadaan itu mematikan yang lain. Tapi waktu orang itu Tuhan atur dia belum mau mati, aduh, keadaan yang mematikan bagi orang lain, loh, justru kepadamu, loh, orang bingung, kenapa dia masih hidup? Nah, itu, tuh. Saya baru dengar kesaksian ya. Memang sih kesaksian solama. Toh. Karena pendeta yang berkhotbah juga solama mati. Toh, mati ini tahun 2016 kah 2013 dia meninggal. Nah, itu dia yang bersaksi. Dia bilang bayangkan ya. Saya tiba-tiba ditelepon. Pak pendeta tolong saya. Kenapa? Saya diserang oleh orang-orang tetangga-tetangga saya semua menjadi ini Amerika. Semua tetangga-tetangga saya menyerang saya. Loh kenapa? Nah ini ibu badannya kecil katanya. Lalu dia tinggal seorang diri di rumahnya. Jadi Pak Pendeta tanya. Lalu kenapa memangnya kamu bikin apa? Dia bilang loh enggak. Tadi malam ini loh. Tadi malam kebakaran. Ini blok kami ini terbakar semuanya, satu blok terbakar dari ujung ke ujung. Lalu satu-satunya rumah yang tidak terbakar rumah saya. Tetangga-tetangga saya marah. Kenapa rumahmu tidak terbakar? Lalu dia bilang, bagaimana? Lalu saudara bayangkan ya, waktu diceritakan bagaimana waktu terbakar. Dia bilang tahu enggak, itu api memang betul-betul saudara berbatas dinding saja. Itu api baruan belakang. Baruan belakang rumah apa dia bayangkan. DP rumah sedangkan bau asapnya enggak. Kong, saudara lihat ini waktu Tuhan membuktikan kuasanya. Lalu akhirnya mulai dari orang marah-marah waktu didoakan saudara. Akhirnya dia justru berkhotbah kepada tetangga-tetangganya. Dia bilang mungkin ini yang membuat rumah saya tidak terbakar. Kenapa? Karena di rumah ini ada pujian kepada Tuhan. Di rumah ini ada pelajaran Alkitab. Di rumah ini yang tinggal di sini ini menghormati Tuhan Yesus. Ya, di rumah ini tidak diizinkan judi. Di rumah ini tidak diizinkan segala perzinahan percabulan. Tidak diizinkan. Mungkin ini yang membuat rumah saya tidak terbakar. Yang kendong marah pada dia no. Karena masa yang nabi rumah kok nyata bakar. Bayangkan saudara. Tuh ini orang-orang kan. Aduh. Orang lain kan. Aduh. Bagus Kang.
Ya, dorang kan susah memuji Tuhan tuh. Jadi bilang Jo, aduh bagus Kang, untung anaknya tabakar Kang. Kasih yang anak kan cuma sendiri, so tua, tuh parampuang kacili, tuh ini mah dong marah, tuh kenapa tarik ngana parampuang kacili, nyanda ada apa-apa, kok ngana perumah tanya tabakar. Coba ini kan manusia, ini kalau mau iri hati tuh. Di Amerika, tak kira lagi kalau di Amerika bilang kata orang kan pikirannya sudah terbuka. Terbuka kemana? Ini pusing. Keadaan itu membuat orang lain terjebak dalam musibah. Kalau Tuhan mau backing perbedaan, ada saja dia boleh backing. Karena saat itu orang akan melihat, loh ada apa? Kenapa kok orang jadi lain? Kenapa kok pada orang ini berbeda? Tapi kalau saudara mau hidup seperti cara manusia pada umumnya hidup, ya kalau terjadi sama seperti orang semua, ya semua manusia hidup, oh kalau kondisi seperti ini pasti begini. Ya salah sendiri, kamu tidak mau hidup dengan cara yang berbeda. Kita manusia baru, loh harusnya kita memandang perjalanan hidup ini dengan cara yang baru. Jangan pandang dunia ini tapi pandang kepada Yesus. Kan begitu. Ibrani pasal 12. Wah, begitu cara berlomba. Tetapkan fokus pandanganmu hanya tertuju kepada Yesus. Tanggalkan beban yang merintangi. Beban dan dosa yang begitu merintangi. Ibrani 12 ayat 2 kali. Ayat 1 2 ya. Udah? Ayo kita baca. Mulai dari ayat 1 bagus. Oke, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Oh, amin. Itu kan. Jadi cuma satu cara. Mau berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini perlombaan yang penting kita dalam Yesus. Kita kok nih mau berlomba karena hidup ini bukan perlombaan. Manusia sekarang kan sudah lebih jago dari Alkitab, saya bilang Akang. Alkitab yang bilang itu orang hidup ini perlombaan. Justru perlombaan yang wajib. Oh orang kuatnya nak mau berlomba. Hidup bukan perlombaan. Siapa dia bilang? Iya Alkitabnya bilang apa? Ini bukan cuma satu. Sudah bilang hidup ini adalah perlombaan. Coba. Kalau orang ikut perlombaan lari. Kong dia nih mau lari. Dia kata tercatat sebagai atlet lomba lari. So apa kok start? Tuh. 1, 2, 3 start. Dua orang tembak begini. Dia nih mau lari. Ya, kita cuma mau ikut perlombaan. Mari kita nih mau lari. Kita badiang Jo. Pasti ya sudah so gila. Tuh gitu tuh. Kalau orang lari-lari di perlombaan lari itu wajar atau nyandak wajar? Wajar. Bukan cuma wajar, itu harus.
Tuh, karena dia ikut perlombaan lari. Sekarang orang manusia rohani. Lalu saudara nyandak lari sebagaimana diperintahkan untuk berlari. Itu artinya kamu gila. Kalau orang di sementara berlomba lari, kong dia nyandak lari, orang bilang anak ada berlomba tuh apa? Duduk juga kalau begitu bikin malu. Orang nyandak bilang dia lebay. Orang cuma ada duduk-duduk kok agak-agak apa dia? Kok siapa orang lari-lari? Iyo, yang berlomba kan orang. Wah, ini cuma Mbak Uni. Justru kalau orang Mbak Uni, kok dia lari-lari tanpa duduk, yang lain terganggu. Coba kuat tuh. Nah, kan cuma masuk sini kan for menonton. Duduk. Kasih biar yang berlomba dia yang lari. Orang cuma Mbak Uni. Itu tuh. Orang selalu merasa nanti orang bilang apa? So bilang agang orang ini sementara berlari, dorang nonton. Jadi kalau dorang yang nak berlari, ya normal. Dorang kata kok cuma Mbak Uni, orang yang berlari. Jadi orang ibadah, orang lain ini mau ibadah. Lu kayak lu bilang ngoni ini mabok agama. Yang mabuk ini siapa? Orang yang sementara dalam perlombaan menuju ke sorga. Ngoni yang nih mau, ndak usah urus pat orang. Dan orang juga yang ndak usah peduli pada orang. Gitu toh. Aduh, nanti orang mau bilang apa ya? Yang lain dah tidur, orang dah menyanyi. So tahu-tahu ini ujang, kayak ngoni mau ibadah. Nah, coba. Tahu-tahu ini dia, misalnya nih, apa oras nonton apa di televisi? Ini kasih yang ini ada telenovela terkenal, tuh ada sinetron terkenal di televisi. Kong kiapa ngoni dengar pa pendeta Rona? Ini yang normal tuh yang mana? Orang yang sedang menjadi orang yang beribadah, ini normal untuk kita. Begitu. Ini perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini yang normal for orang. Jangan pakai orang ukuran. Ukuran penonton. Biar jo ngoni Mbak Uni jo. Orang yang sementara lari. Justru orang apa? Jangan sibuk urus penonton. Lari supaya angko untung. Nggak usah bingung itu penonton. Kasih biar itu penonton bingung dengan orang. Ya, nanti apa kata dunia? Apa kata dunia? Mau berlomba tuh apa kata Tuhan? Orang tuh mau menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Sekarang orang bilang, itu gereja dong. Ini biar jo penonton gua. Iya jo. Tuh. Pepatah yang sangat terkenal. Apa? Anjing menggonggong, kong kafilah menggonggong. Berarti semua so jadi anjing. Anjing menggonggong, kafilah le menggonggong. Bagaimana? Tuh anjing menggonggong ya. Biasa kalau anjing memang mesti menggonggong. Tidak ada anjing kok jadi kafilah. Gimana le? Jadi kalau anjing menggonggong, kafilah katu kafilah tetap kafilah. Masa kafilah semua menggonggong? Itu kan. Jadi orang, ya enggak usah pakai ukuran dunia. Ukuran dunia kamu tidak sukses. Ya terserah. Itu kan ukuran dunia. Pat orang sukses itu adalah ketika kita dapat mengenal Yesus dengan sungguh. Itu tuh sukses. Yang kurindukan tadi saya taruh di FB tadi, Filipi 3 ayat 10. Itu kerinduan Paulus, artinya itu doa Paulus. Apa kerinduannya coba? Filipi 3 ayat 10. Tiga. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia
dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Aduh, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bayangkan ini. Dalam kemuliaannya, masa dalam kematiannya? Ada tulis dalam kematiannya. Jadi serupa dengan Yesus. Serupa dengan dia waktu apa? Dalam kematiannya. Supaya apa? Nah, coba ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kan ini kerinduan Paulus. Kerinduan Paulus ini, orang cuma segala perkara dapat kutanggung dalam dia yang memberi kekuatan. Apa kata? Aku akan bagaimana ya? Aku akan mencukupkan Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Cuma itu tuh orang suka sekali. Kalau bersekutu dalam kematian, ini doa Paulus. Gimana? Jadi menurut saudara, Paulus tidak diberkati begitu? Tidak sukses. Karena Paulus kelaparan, kedinginan, di penjara, karam kapal, dicambuk. Coba, dicambuk berapa kali? 4 kali atau 5 kali? Coba. Dicambuk. Jadi menurutmu, Paulus tidak dilindungi? Angko yang dilindungi begitu. So itu biar kata nyandak masuk gereja malah Tuhan tetap lindungi apa orangnya. Nanti kalau ada waktu baru tong datang. 5 kali. Coba, 5 kali dihukum cambuk. So di mana tuh malaikat berpasukan? Malaikat berpasukan cuma jaga-jaga Pak Angko mau bajalang dari rumah pergi di pasar. Dari rumah pergi di mall. Itu tuh malaikat berpasukan jaga. Paulus mau pergi menginjil, mau melakukan penginjilan, menunaikan tugas panggilan Tuhan, dia yang tidak dilindungi, cuma Angko yang dilindungi. Kita mau dilindungi, mau ke Cina kok orang kok ada perjalanan, mau jalan-jalan ke Eropa orang ini 1 bulan. Pendeta tolong sembahyang akang supaya Tuhan terus melindungi. Jadi biar orang ketuknya nak masuk gereja dalam perlindungan Tuhan malaikat berpasukan. Malaikat setan yang berpasukan jaga-jaga Pak Angko. Bagus saudara. Katanya kita manusia baru. Bagus jangan aneh. Ya, justru begitu orang minta cara pikir ini pada umumnya masalahnya. Model begitu cara pikirnya. Itu aneh. Harusnya yang normal berpikir seperti apa yang Alkitab tulis. Roh Kudus turun atasmu, memenuhi hidupmu supaya kamu menjadi saksi. Apa tuh saksi? Saksi itu siap mati. Siap mati bagi kerajaan Allah. Ya ampun. Jadi mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung tol. Lol. Ujung tol lol. Duh, kita nih tahu menginjil. Gimana sih? Kamu dipenuhkan Roh Kudus. Loh, kamu sudah mendapatkan kekuatan untuk menjadi saksi. Keluar Jo. Lalu kau lihat kau akan digunakan di luar. Itu fungsi Roh Kudus memenuhi hidupmu. Ini jangankan keluar. Di FB dia tidak bisa jadi saksi. Boro-boro di luar. Sedang tuh kuota Tuhan dah kasih. HP Tuhan dah kasih. Itu jare Tuhan dah kasih. Engkau ini mau gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kok mau bilang Tuhan Roh Kudus memenuhi hidupmu. Roh Kudus memenuhi hidupmu untuk apa? Kisah 1 ayat 8 tuh. Itu fungsi Roh Kudus memenuhi hidup kita. Jadi saudara dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhkan Roh Kudus. So berfungsi belum? Kalau nyanda itu sama dengan kau bilang Roh Kudus yang tidak ada guna pak kita. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu.
Sementara orang sekarang, jangan bilang begitu pendeta. Orang ini sudah dipenuhkan Roh Kudus. Oh iya, kemana ada DP bukti? Mana sudah dipenuhkan Roh Kudus, toh? Cuma apa? Kia lama. Cuma begitu tuh, kepenuhan Roh Kudus. Jadi saksi. Oh nanti tuh orang apa? Kalau sebelum hari ketuhanan Roh Kudus, orang mau doa 10 malam, baking doa 100 malam. So jadi saksi belum angko? Itu. Lalu orang yang jadi saksi itu orang tatawa akang. Kenapa orang suka bodok diri? Angko yang bodok. Ini mau baking tuh fungsi Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kita mendapatkan kuasa untuk menjadi saksi. Di mana? Masa mesti di Yerusalem? Jadi saksi di rumahmu. Jadi saksi tetangga-tetanggamu. Tuh. No sekarang tuh orang yang paling dekat dengan saudara HP-mu. So jadi saksi belum ke teman-teman di KP? Konten jago. So baking belum konten untuk kerajaan Allah. Tuh, mau dapat doi bagaimana? Aduh. For apa dan itu ayat Alkitab yang begitu terkenal Matius 6 ayat 33. Tuh, siapa lagi kau yang hafal itu? Masa nanti FB mau kasih doi bangko? Yang tidak percaya dengan firman Tuhan. Nah, apa tuh firman Tuhan tidak bilang? Coba orang baca ulang. Tuh, baca dengan sepenuh hati. 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Apa semua itu? Tuh orang baca di ayat sebelumnya. Apa tuh semua itu? Makan, minum. Ditambahkan kepadamu. Ini belum dikir lari, so minta DP tambahan. Ya suruh lari. Itu tambahan nanti Tuhan yang kasih. DP bukti mana napa dang DP bukti. Tuh sudah saya bukan main. Ternyata waktu itu orang sungguh-sungguh mempraktikkan kebenaran Allah dalam hidup kita, selalu terbukti, saudara. Kapan Elia dipelihara oleh burung gagak? Kapan? Bukan karena Elia di rumah nyandak baking Tuhan pemau. Tuhan bilang sana Elia, toh so kering semua pingana di sungai Kerit sana. Tuh kita kirim di sana tuh burung gagak. Bukan burung gagak, putar-putar di angko di Amerika. Kalau kok Tuhan dah suruh, lalu memang aku mau jadi saksi di sana lain. Nah ini dia cuma di sana, mau membawa foto dengan apa? Patung Liberty. Kasihan. Bawa foto apa ya? Hollywood. Kasihan. Bawa foto di kasino. Gimana ini? Orang bilang kasino aja orang so tahu itu kalau tanpa apa. Itu pasti bukan tanpa penyembahan. Lalu dengan bangganya bawa foto di kasino. Aneh kamu ini. Bikin firman Tuhan so itu. Meminta Tuhan perlindungan. So baking belum yang Tuhan dah suruh. Saya bilang apa tadi pagi di FB. Cuma ingat tuh lainnya. Semua unfollow aja Pak. Dia semua baca tuh orang PFB. Sobat tamang din dia. Sobat tamang jodohin setan. Kok bagaimana lagi. Orang lain terima tuh setang-setang permintaan pertemanan supaya dorang bertobat.
begitu. Bunga angko jadi setang sama dengan dorang. Itu toh. Saudara nih, saya lihat aduh banyak sekali permintaan pertemanan di FB saudara. Kung kita periksa, aduh dari DP nama tak tahu dari mana hendak kemana. Banyak dorang. Kali siapa dah suruh teman kita. Minta batamang saudara, saya belum periksanya ada waktu. Belum periksa nih orang-orang ini dia. Ini perempuan betul. Laki-laki betul atau siapa ini? Hah? Iyo, kan FB tiap kali kasih tahu. Ini ada orang minta pertemanan. Ampun. Saya kembali timbang. Oh Tuhan, kaki katu dia meminta batamang supaya katu kita jadi saksi. Mereka saya pikir-pikir lagi, jangan sampai orang ini kaki kong orang lapor ini kita PFB. Tuh, saya pikir tadi kan saya tuh tidak halangi, tuh. Jadi tidak ada di sini itu postingan saya cuma bagikan untuk orang tertentu, tidak ada. Semua boleh lihat, artinya sampai tuh yang nyendak batamang orang boleh lihat. Mungkin itu alasannya kenapa mereka kirim pertemanan, permintaan pertemanan. Itu. Jadi ada beberapa pertimbangan. Kita belum terima ini orang-orang ini, belum periksa sih, baru dia DP nama. Tuh. Masalahnya ini baku iko saudara. Apa karena so rame, tuh. Ada kan video-video pendek yang dibagikan di YouTube, tuh. Apa karena ini rame kong dorang ini semua baet, tuh, minta batamang karena dorang dalia ini YouTube ini kan di situ ada alamat FB-nya, tuh, ada nama akun FB-nya, akun Instagram juga ya kayaknya. Padahal sesnya tidak pernah buka tuh Instagram. Dia ini tahu tuh Instagram tuh bagaimana dan tahu, tidak pernah buka malah ada tetap nama di situ. Ini anak-anak yang buka. Saya tidak tahu saudara. Yang lagi, aduh sadiki jangan tidak ada. Tanin tahu. Itu saudara ya. Jadi kalau rupa tadi itu sangat terdesak hati saya. Ya. Untuk posting itu ayat-ayat tadi. Tanin boleh tahan saudara. Jadi saya tulis. Kau ini mencari untung apa? Kan ini kerajaan Allah, tugas kerajaan Allah. Sebagai warga kerajaan Allah saya harus melakukannya. Kan begitu orang, jadi warga NKRI tercinta toh. Tulah yang korupsi orang jangan. Itu, orang kok yang menjadi saksi. Jangan dan orang lain korupsi, orang lain nyanda. Orang ini mau pergi surga. Karena orang warga kerajaan Allah yang tinggal di bumi Indonesia. Sebagai warga kerajaan Allah, orang harus menjadi saksi di bumi ini. Gitu, bukan, dorang begitu, orang lain begini. Tidak ada, orang tidak begitu. Dorang begitu, orang tidak usah bayar pajak, jangan, biar jo. Orang bayar pajak tuh, Yesus sudah suruh. Tuh, masa orang boleh, tidak usah begitu saudara. Tuh orang kayaknya enggak begitu. Siapa tuh mau tahu nanti lama-lama koruptor. Dia lihat, siapa ini pendeta ini? Oh ini pendeta Rona. Di mana DP rumah? Saatnya jadi berkat. Bahkan untuk para koruptor. Tuh, biar tuh orang legano memang. Siapa gongoni jadi koruptor? Tuh, menurut orang jangan baku iko. Tuh ya. Orang ini justru terus mempertahankan jati diri kita sebagai saksi selama kita masih diizinkan Tuhan tinggal di bumi ini. Tuh, apapun yang Tuhan kasih, jadikan itu sarana bagi kita untuk terus menjadi seperti yang Tuhan mau. Itu tuh DP nama orang sedang berlomba dengan tekun. Tuh, sesuai dengan aturan main yang Tuhan tetapkan. Tuh, ini aturan di
arena perlombaan. Tuh, arena perlombaan itu ya, kalau dia lomba lari, oh ini arena perlombaannya. Tuh, oh ini arena lari. Jangan angko di sini lari-lari. Dia lari-lari sini. Itu orang ini lebih susah, ini naik gunung . Ada suruh di sini tuh arena lari, balari di sini. Kok itu salah satu peraturan perlombaan apa? Pelarinya mesti ada di sini, jangan berlari di luar sana. Dia berlari di tempat-tempat duduk sini orang Bauni. Stadion. Di situ lebih rame, banyak temang. Daripada di sini kan berlari dengan mana? Dengan musuh. Kenapa orang sana makan apa kote? Makan kerupuk, makan gula-gula kan begitu kalau mana ada orang lari kok sambil makan camilan. Ini anak mencari juara ini. Saudara tahu? Nah, itu tuh aturan. Jadi yang aneh yang mana? Yang gini, ngoni ini so aneh, so keterlaluan ngoni. Masa kok mang gimana sih? Saudara, aduh semua tersinggung kita ini. Dapat sementara ibadah tuh orang makan. Kalau itu tak ada suruh. Jadi ini tuh aturan main di sini, daripada angkot tidur lebih makan. Itu kan. Tuh orang sana begini. Kenapa itu gereja begitu? Kenapa tuh gereja begitu? Daripada angkot enter mau datang di mau. Dorang biar manganto mah datang. Jadi bawa makanan untuk mengantisipasi rasa mengantuk. Sebagai bagian dari perhatian kita kepada Tuhan. Tuh. Itu. Makanya tidak ada orang balari. Sekali lagi yang aneh kalau saudara mau sama dengan penonton. Itu di luar peraturan permainan. Tuh. Ada berlomba voli. Biar ke sana tuh penonton Bapak Ria. Ria, so kan DP waktu ini kalau basmes bukan begitu. Masa kan basmes begini kalau basmes. Kasih biar tuh penonton, kita yang bermain, ngoni nih tahu apa-apa. Gitu kan. Orang kan biasa begitu. Penonton biasanya lebih tahu dari yang bermain. Kenapa dia tempat kalau kita itu sudah memang so masuk kok itu. Kasihan angko. Setatanya so tempo apa bermain voli? Belum pernah. Dia lebih jago dari itu ketua regu. Saudara gitu kan, coba lihat. Ini penonton bola. Tuh, belum pernah ele sepak bola kampung dia nggak pernah iko. Mar kalau Uni sepak bola rasa-rasa tuh televisi dia semua skop. Dia lebih jago dari Ronaldo. Gimana lagi ini? Tuh orang yang enggak usah terganggu dengan tuh penonton begitu. Tuh, biar orang beribut di situ tuh orang yang dapat piala. Tuh, orang selalu itu yang orang terganggu. Tuh. Jadi akhirnya orang mau jadi sama seperti penonton. Linya enggak usah bertanding kalau begitu. Kamu sedang keluar dari arena pertandingan. Tuh kan begitu tuh seharusnya. Ini aturan permainan. Apa? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu aturan permainan sebagai pelomba dalam kerajaan Allah. Aturan permainannya apa? Cari dulu kerajaan Allah. Tuh laeng-laeng, tuh piala dengan apa nanti baku iko. Ya, baru mau lari ya. Baru mau start. Kenapa belum ada piala? Belum lari bisa minta piala. Duh, kenapa kok orang kok dapat suruh kok latihan terus Begitu kalau mau ikut pertandingan.
pelala sekali kok no. Duh, mau ikut kok pertandingan. Belum kok pertandingan tuh orang. Duh, DP mau kasih arahan terhadap itu latihan. Duh, cuma aja bikin manganto. Berarti angko bukan pelomba. Kalau serius mau ikut perlombaan, saudaraku, sedikit lagi orang semua berlomba tuh. Orang lain tidur, orang lain di oto, tutup semua tuh jendela. Nah apa tuh yang mau ikut pertandingan, lari di ujang. Kenapa dia mau bertanding? Terus gini, pertandingan belum mulai, dia melatih diri untuk beribadah. Dia melatih diri untuk terus menyembah Tuhan. Melatih diri untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Itu tuh orang yang mau serius ikut berlomba. Harusnya kan begitu. Waktu orang sadar, orang ini sementara dipersiapkan untuk sampai di sorga. Loh, ibadah itu bukan cuma hari-hari seharusnya. Sesering mungkin. Kalau engkau boleh 1 hari 5 kali ibadah, 10 kali ibadah, kenapa nggak bikin? Duh, ini kok lebay, siapa bilang? Orang ini mau memecahkan rekor. Itu jangan cuma pelari olimpiade yang mau memecahkan rekor. Orang ini dalam Tuhan, duh, ngoni kok so kala-kala le Billy Graham. Loh, orang sama-sama manusia. So kala-kala le Elia. Gimana sih? Orang mendapatkan kesempatan untuk berlari, larilah secepat mungkin. Kita reken so siap sekali reken kita. Bukan kasih maju pak kita, cuma ada kasih ke belakang. Kalau kamu anak panah, tahu enggak? Panah itu waktu mau siap ditembakkan bagaimana? Pasang dulu pada DP busur, kong tarik ke belakang. Lebih kuat tarik ke belakang, dia akan lebih kuat untuk maju. Mertua orang kan bilang kata semua pakai. Kenapa tarikin? So lebih taruh di belakang kita. Ya ini, kenapa? Karena kamu tidak mau mendengar arahan. Kapan arahan itu diberi? Ini saat ibadah begini. Firman Tuhan disampaikan ini mengarahkanmu, mengingatkanmu. Ini sementara berlomba. Ini yang ada salah di sini. Gitu kan? Bilang kata semua pakai pak kita. Kenapa belum? Saudara tahu enggak? Itu tabung panah di mana? Di muka atau di belakang? Pemanah apa? Itu tabung panah di belakang. Semua dia sudah baking tajang. Itu panah. Kong dia mau ambil itu mana? Iya kalau dia begini, kong dia dapat ambil itu no. Kenapa dia ambil begitu lah? Bagaimana sih? Berarti belum angkop waktu. Kenapa kamu tidak tahu? Kamu tidak mau dengar arahan. Kamu tidur waktu diarahkan. Kamu tidak mau hadir waktu diarahkan. Jadi kamu tidak tahu kapan Tuhan, ini ada apa di pikiran Tuhan terhadap aku. Tapi orang yang setia dan serius mendengarkan arahan, dia akan tahu, memang aku sementara dipersiapkan. Betul kita sudah diurapi. Mampu mengalahkan beruang, singa, semua kita bikin kalah. Tuh. Dorang udah tuang hele bebek, dong ada bikin kalah. Sudah tuh. Berarti tunggu jo angkope waktu. Nanti waktumu akan tiba. Nah, kapan kamu akan tahu waktumu tiba? Supaya kamu tuh tetap tenang, sabar, terlatih. Ini tiap kali mau kasih tahu, so tidur dia. Itu bagaimana? Kenapa nih ses? Cuma bicara-bicara ya. Bicara-bicara orang tidur nih karena kita lihat ada orang tidur. Bagaimana lagi? Bagaimana kata orang mau datang? Kurang takut lihat itu orang. Kurang bicara-bicara orang tidur. Nah bagaimana? Kata tuh kalau angko soalnya aja tidur. Soalnya nak tersinggung pasti. Tiap kali bicara orang tidur. Kong dia tersinggung kenapa? Karena dia tetap tasono soalnya. Orang lain, aduh terima kasih sesuntik pak kita.
toh supaya bangun. Begitu toh. Dia asal bangun. Duh, kenapa so bicara orang tidur? Ya bagaimana? Kenapa kamu tidak mau menyiapkan diri? Hah? Ini tuh aturan permainan. Itu kan saudara. Saya bilang ke saudara, waktu arahan diberikan, lalu saudara, oh kita sementara setia berlari semua ikutan. Ya sudah kan saudara justru semakin dikuatkan. Tuh semakin diteguhkan. Kenapa saudara tersinggung? Karena saudara sementara salah. Harusnya enggak usah marah, udah terima kasih. Oh jadi kok mesti begitu Kang. Oh iyo, jadi udah kita begitu. Semakin diberitahu semakin tersinggung. Ya enggak siap berarti jadi atlet. Belum bertanding so tersinggung. Oh atlet mana ini jah? Belum apa-apa kok so tersinggung. Tuh baru DP nama sport. Tuh. Tidak mudah tersinggung. Begitu. Jadi sportif. Tuh. Kalau salah akui salah. Begitu itu tuh sportif. Tuh orang ini pelomba. Tuh, baru mau kasih tahu. Ini marga, aduh kita ngomong so keterlaluan kok dia kata. Loh, angkunya enggak pernah lari, bagaimana? Soalnya aku enggak pernah lari, jadi ya pasti tersinggung. Ada di arena, so mendaftar dia mau jadi peserta lari. Marserta start kamari babunyi tuh, tembakan lari dia. Nanti minggu depan Jo. Kok kayak Pak Angko so di situ. So siap mau lari. Terang aja waktu dapat marah. Duh iyo ya. Duh iyo aduh kita kok belum siap tadi. Duh iyo masih boleh lari. Nanti start ulang. Coba kan. Gitu saudara. Tentu ya mungkin kalau saudara sementara berlari kok mau kasih stop. Kecuali kalau jatuh di arena perlombaan. Kasih tahu. So itu kalau mau lari jangan pakai hak tinggi. Gitu. Setelah mau lari kena pakai rok span. Tuh. Tanggalkan beban dosa yang begitu merintangimu. Tuh. Jangan tuh masker. Dia bukan taruh di sini. Dia taruh di sini tuh masker. Mau lari masa taruh di mata tuh masker. Oh justru tanggalkan semua yang merintangimu. Nah gitu toh. Pakai kets. Toh supaya kuat mau lari. Ya mau lari. Masih bawa koper. Bagaimana itu bukan lari itu melarikan diri. Coba saudara toh begitu. Mau lari justru segala tas-tas semua dia. Mana ini dia mau cari mati. Loh bukan kita mau cari untung bukan mau cari mati. Siapa itu dompet ngana kasih tinggal ya? Begitu pelari itu cari. Pelari kok nggak ada bawa dompet. Dia bukan pelari pasti. Tuh dompet dia kasih tinggal. Ada orang jaga tuh. Tuh kasih Tuhan jaga tuh angkot dompet. Mau lari bawa dompet. Begitu tuh. Yang kan ini kan hebat sekali nih. Tuhan waktu mau arahkan 4 orang. Jangan dipusingkan dengan apapun. Itu orang yang siap untuk berlari. Yang rindu untuk menang. Bukan main Tuhan. Adik saudara. Tolong ya. Oh kasih yang Tuhan. Tolong kami mau menang. Kami mau menyenangkan hatimu. Tuh, so terlalu banyak yang Tuhan dah kasih. Saatnya aku harus berguna bagi kerajaan Allah. Aku tidak tahu kapan hari terakhirku. Oh Tuhan, tolong. Mungkin sudah sangat dekat hari terakhirku. Tolong jangan biarkan kita ternyata tidak pernah lari kote. Semua finish. Semua habis tuh waktu dan ternyata aku belum juga lari. Padahal semua habis waktu. Kau diberi kesempatan untuk berlomba, kamu tidak mau menggunakan hari-harimu untuk berlomba. Seperti
apa yang Tuhan tetapkan. Sadar saudara, sebelum terlambat. Justru Tuhan, kalau masih boleh minta, beri aku kesempatan menyelesaikan perlombaan ini dengan benar. Ingat saudara, kepada 7 jemaat di Asia Kecil itu, ya, selalu di akhir surat dia bilang, barang siapa menang. Jadi itu yang Tuhan harapkan. Kamu pelomba, ya, orang harus menang. Begitu. Harus menang kok hele berlomba nih mau. Yang ada tersinggung, yang ada tersinggung. Berlomba jangan tersinggung. Itu kan. Kita bicara menyanyi lu kemang so disinggung. Bagaimana sih? Nyanyilah dengan tulus, dengan sepenuh hati. Jangan tersinggung. Tuh. Perkataan ini sangat keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Itu alasan orang-orang itu mundur dan meninggalkan Yesus. Kenapa kita mesti jadi bodoh seperti itu, saudara? Harusnya taruh di hatimu, oh Tuhan. Oh, perkataan Tuhan memang sangat keras. Jadi kalau orang pendeta bicara sangat keras, dia adalah hamba Tuhan. Dia adalah hamba Yesus. Maka Yesus Kristus khotbahnya keras. Orang pendeta khotbah keras. Siapa sanggup mendengarkannya? Loh, yang mau berlomba sampai menang, kamu disiapkan untuk harus dengar dan lakukan itu aturan perlombaan. Yang kamu mesti lakukan, arahkan pandangan matamu kepada Dia saja. Tuh, setiap kali berdoa, Tuhan, ubahkan cara pandangku. Tolong aku untuk terus fokus. Hanya terfokus kepadamu. Terus tiap hari cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lakukan firman Allah. Hidupi firman Allah. Terus menjadi saksi. Apapun dimanapun. Dengan siapapun begitu kan. Dalam keadaan apapun begitu. Apapun konsekuensinya. Oh Tuhan. Kalau memang mesti begitu. Kita siap. Tolong aku untuk menang. Tolong aku untuk menang. Haleluya. Oke. Semua siap toh? Ya. Siap berlomba, jangan hari Jumat orang mau datang ya. Oh Tuhan, tadi kita nyala semangat. Oh Tuhan, tak bisa. Kita pulang harus lebih dekat dengan Tuhan. Harus sungguh-sungguh memposisikan diri. Kita ada di arena perlombaan. Oh ternyata kita masih ada dalam tabung panahnya. Oh Tuhan, cuma Tuhan belum ambil. Mari kita so siap di situ. Oh ternyata Tuhan so pasang pak kita di busur. Tuh. Kan waktu mau pasang kan masih di muka. Hah? Setelah dia so taruh di sini kan begitu. Kong dia tarik. Bagaimana bilang kata so siap kata kita dipakai. Kenapa tarik-tarik? Kenapa lebih ke belakang? Ya ampun begitu tuh mau dipanah. Tarik sampai ke belakang sampai engkau bataria. Tuhan, benarkah kau masih ingat padaku? Loh, kamu ditarik ke belakang supaya kamu lebih jauh melesat maju. Burung Raja Wali, anak burung Raja Wali, waktu mau dilatih terbang, bagaimana? DP mama bongkar tuh sarang Raja Wali. Coba tuh orang, bagaimana ini gembala begini? Tuh orang tidak ada tenang-tenang, dia bongkar-bongkar. Ya ampun, engkau terbang, kasihan. For apa tuh sayap? For apa itu Roh Kudus padamu?
Kalau kamu tidak pernah siap untuk menjadi saksi, tidak bisa terbang. Ada sayap tidak digunakan. Ada joter HP, ada kuota, masih bernapas. Orang lain pakai itu dia untuk kemuliaan Tuhan. Saya bilang kan jangan tuh. Sampai war-war saudara orang ini dia tuh. Kan hati dia bala. Orang lain bilang jo, Matius 6 ayat 33 bukan. Apa saudara ini mau sadar ini dia. Tuh. Hilang selak kok kita hilang selak nomor angkot di situ terus. Bicara jo apa tuh angkot bilang. Tuh orang udah dengar tadi. Pacar kita bahasa mana? Tuh orang udah dengar tadi malam ya. Tuh orang pendeta ada bilang orang kata mesti siapkan diri kata no. Untuk lari dan menang. Sampai jumpa. Oh kan begitu. Ini anak muda padoi begitu Ya ampun. Tapi saudara apa? Dapat kerajaan Allah. Mau cari apa? Saya bilang akan nanti saudara terkejut. Kita nyandak cari doi dapat doi. Baru engkau tahu toh. Burung gagak datang bawa akan kau makanan. Kenapa? Karena kau mau menjadi seperti yang Tuhan mau. Tuhan suruh pergi di Kuala sana. Pergi dia. Kau mau makan apa Tuhan di sana? Pergi jo ya, nyandak ada gula. Tuhan. Kalau Tuhan suruh pergi di Kuala, minum air Kuala. Dia bilang ya minum racun maut boleh, nanti minum air Kuala lah kau ini boleh. Gitu tuh. So itu rajin-rajin dengar firman Tuhan. Rajin-rajin ibadah. Siapkan hatimu. Baca Alkitab. Bersedia untuk terus menjadi saksi. Begitu. Jangan dengar tuh setan pesuara. Itu. Saudara. Stop aja tuh. Mau ikut dunia pe aturan. Tuh. Mau pakai dorang pe ukuran. Tuh orang ada ukuran sendiri napa Alkitab ukuran. Tuh. Kenapa tuh gereja lain neng. Nah begitu ya cuma orang minta lain. Iyo biar jono. Pokoknya tuh orang ada di arena perlombaan. Nah usah urus tuh. Yang lain ini mau lari orang meninggalkan arena perlombaan biar. Tuh. Saya bilang ke saudara. Tuh. Yang masih mau lari manjut orang lari bersama. Tuh hari dia suka keluar. Mari aku mau lari ulang. No mari jodang. So itu sungguh-sungguh. Begitu tuh bukan. Kita mau balik jangkas yang ungkit-ungkit tuh hari. Kita semua tersinggung. Dan yang usah lari kalau begitu. Keluar jo angko. Begitu. Ya kita baru mau datang. Kita so tersinggung. Bagaimana ini dia? Coba saudara tuh. Dia mau datang asal jangan singgung-singgung ulang. Artinya angkonya tidak siap mau masuk surga. Itu saudara. Ya kita masih mau datang ulang. Duh napa pendeta so bilang begitu. Ya saya kadang-kadang pikir. Ini orang-orang ini sebenarnya mereka ini mau bertanding atau tidak? Kamu tahu kebenaran sudah dibuktikan kepada saudara. Tapi terus saja memilih ketidakbenaran. Kok kita mau bilang apa? Lalu saya harus buat apa? Kebenaran tetap disuarakan. Kau tersinggung atau tidak bukan itu urusan saya. Urusan saya adalah menyampaikan kebenaran. Diterima atau tidak itu bukan urusan saya. Kan begitu Alkitab bilang. Paulus bilang saya menanam, Apolos menanam, aku menyiram. Yang kasih bertumbuh Tuhan. Boleh satu menanam pokoknya satu menyiram. Tuh, soalnya tahu kita ini kalau apa. Tuh, menanam, menyiram atau apa nih tahu. Pokoknya kalau bukan menanam menyiram, kalau bukan menyiram menanam. Begitu tuh. Tuh. Tapi yang memberi pertumbuhan Tuhan. Kenapa angkonya tidak bertumbuh? Karena tiap kali mau tanam dia keluar. Gimana kata ini? Bagaimana? Masa dong mau kubur Pak kita? Mau tanam bukan mau kubur. Saudara tahu beda ya. Bedakan itu tumbuhan.
ini benih mau ditanam. Mau ditanam bagaimana model? Sama dengan dah kubur. Tidak selalu kalau kau sudah ditutup, so nyandak dapat apa lihat, toh nyandak pernah muncul DP nama di permukaan. Dong so anggap mati kita, bukan. Ada tanang tunggu bertumbuh kasiang. Gitu, nyandak selalu kalau so tutup DP atas, so nyandak dapat lihat, oh dia so mati dong so kubur pakai ndak. Ada tanang cuma tunggu belum bertumbuh. Tuh, siapa angkonya pernah bertumbuh? Tiap kali mau tanam, dorang jo dulu, dorang jo. Jadi ya, kenapa kita belum bertumbuh? Iya, aku kata tiap kali semua tanang dia keluar. Jadi kalau belum berbuah, ya kau sampai salah. Mau siram dia mau, dia pakai payung. Tuh. Iya dah mau siram. Dia so pakai payung. Kita so lihat kita Kita ni dia, ngoni tersinggung. So itu bawa payung dari rumah tuh. Siapkan payung sebelum hujan. Kalau firman Tuhan air, lalu kamu benih yang ditanam. Kong tiap kali dia tidur kong dia so pakai payung supaya dia nyandak terganggu, terserah mau ba ujang kah mau ba apa tidak peduli. Kita so pakai payung. Kenapa dorang dang so bertumbuh semua? Masa dorang tak so berbuah? Dorang kan duduk sama-sama. Bagaimana? Kamu tidak pernah mau disiram. Tidak pernah mau dibersihkan. Tidak pernah mau diberi pupuk. Jadi belum tertanam, belum bertumbuh, apalagi berbuahnya ndak usah kasih salah apa-apa harusnya Tuhan. Kenapa kok kita belum bertumbuh? Nanti yang kau dengar Tuhan bilang, Tuhan semua suruh kita lekong bilang, saudara ganu ya no, begitu terus sampai masuk neraka. So ini saudara, ada kasih ingat berlombalah sampai menang. Usahakan tiap kali mau datang, oh Tuhan kasih peringatan pak kita. Pasti ada saja kita pesalah. Oh Tuhan kasih ingat pak kita hari ini. Kiranya ini orang pengkhotbah ini biar dia dipakai Tuhan untuk mengingatkan saya begitu. Yang belum, Tuhan. Lu dapat bilang apa sebentar ya. Tuh saudara kita hati Tuhan. Aku mau hidup hanya untukmu.